kelihatan sangat ceria ya hari ini. Apakah kalian sangat-sangat bersemangat untuk belajar bahasa Inggris? Alhamdulillah ya. Jadi sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek attendance-nya pertama ya. Di sini siapa aja yang nggak hadir untuk hari ini? Vira, Nelly. Cuma Vira sama Nelly? Ya. Oke. Jadi yang hadir di sini akan mendapatkan materi hari ini ya. Ya. Jadi materi hari ini itu kita tentang ulang sih ini mati laptopnya. Jadi materi hari ini itu kita tentang naratif teks ya adik-adik. Tapi sebelum kita lanjut ke naratif teks ini, Ibu lupa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, jadi ini adalah materi kita hari ini tentang naratif teks, understanding and writing stories. Di sini ada yang nggak kelihatan. Oh iya, sorry ya. Ya. Di sini tentang naratif teks, understanding and writing stories. Di sini ada yang suka nulis-nulis cerita nggak? Anggi. Ada yang suka ngarang-ngarang atau berhayal terus hayalannya Tapi lah suka menghayal. Oh iya, suka menghayal. Yang suka nulis cerita di sini ada Remy, Julia. Mungkin bisa menjadi penulis cerita ya nanti. Jadi kebetulan hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Sebelum kita lanjut ke materi yang lain, di sini Ibu akan tuliskan tentang objektif learning objective. Di sini bisa dibaca apa enggak? Bisa. Through reading and writing activities, students can, yang pertama, identify the structure and linguistic oh ya. Mira kenapa telat? Tadi. Ya udah langsung duduk ya. Kebetulan kita juga baru mulai. Makasih. Oke, di sini Ibu sudah tuliskan tentang learning objectives-nya ya. Bisa dibaca, Nenek? Bisa. Jadi di sini through reading and writing activities, student can yang pertama identify the structure and linguistic elements of narrative text. Yang kedua ada understand the context
the contents of narrative text correctly. Dan yang terakhir ada write simple narrative text with the correct structure. Jadi setelah ibu bacakan learning objectives-nya, maka kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada pengertian tentang narrative text. What is narrative text? Ada mungkin yang bisa baca apa itu narrative text? Narrative text tells a story either real or fictional to entertain the readers. Nah, di sini jadi narrative text itu adalah tentang kita memberitahu cerita, mau itu cerita yang fakta atau cerita yang fiksi, untuk menghibur pembacanya atau pendengarnya. Ya, tidak mungkin pendengar ya, karena ini dalam bentuk teks. Lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada purpose of narrative text. Di sini ada tujuan dari narrative text, yaitu yang pertama to entertain the readers, untuk menghibur pembacanya, seperti yang ada di penjelasannya tadi, pengertiannya yang tadi. Yang kedua to tell a story, tentu saja karena di sini kita belajar tentang bagaimana membaca dan menulis cerita. Ya, yang terakhir ada to deliver a moral lesson. Jadi kan nanti di cerita itu kita biasanya ada pesan-pesan moral yang disampaikan oleh penulisnya ya. Jadi di sini juga narrative text itu bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang ada di dalam cerita. Lanjut, di sini ada structure of narrative text. Di sini ada 3, yaitu orientation, ada complication, dan ada resolution. Di orientation ini ada introducing characters sama settingnya. Kayak introducing charactersnya itu kayak di cerita itu kan pasti nanti ada karakter-karakternya, ada pemain-pemainnya. Nah, di sini nanti biasanya di awal itu bakalan dijelasin dulu siapa karakter-karakternya sama setting, kayak latar tempat, latar waktu, dan lain-lainnya. Di sini yang kedua ada complication, kayak masalah-masalah atau problem-problem yang ada di dalam ceritanya. Terus yang terakhir di sini ada resolution. Di sini kayak problem is solved, kayak penyelesaian masalahnya gitu. Kayak solusinya, kayak intinya, endingnya lah, kayak ending dari masalahnya. Di sini ada language features. Yang pertama itu ada using past tense verb, kayak when, when, say. Terus yang kedua ada using time conjunction like once upon a time, then, finally, sama yang lain-lainnya. Yang terakhir ada using action verbs like go, escape. Bisa dimengerti yang ini? Bisa. Di sini ada contohnya ya, kayak cerita The Lion and Mouse, tahu kan? Pasti yang sering nonton pada zaman dahulu tahu dong cerita ini, yang itu kartun Malaysia itu kan. Nah, di sini ada contohnya kayak once upon a time a lion was sleeping in the jungle. A little mouse ran over his face and woke him up. The lion caught the mouse, which finally let him go. Later, the mouse helped the lion escape from a hunter's net. Di sini cerita tentang ini, contoh-contoh tentang yang tadi ya, tentang yang ini yang language features-nya. Ini contoh-contohnya kan ada yang once upon a time, ada yang brand, ada yang seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini juga ada moral lesson-nya. Kalau kalian ingat tadi saya ada nyebutin kalau narrative text itu juga bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Di sini kayak what lesson can you learn from the story gitu. Nanti saya tanyakan, misalkan saya ngasih kalian cerita atau kalian dikasih cerita sama orang lain, terus ditanyain kayak apa sih pesan moral yang kalian bisa dapat dari cerita itu, kalian bisa kasih tahu nanti apa yang kalian temuin di sana. Kayak dari cerita tikus dan singa itu kalian sudah tahu kan semua ceritanya itu seperti apa, ya kan? Kalian sudah tahu. Nah, di sini nanti kayak what lesson can you learn from the story, di sana kayak small acts of kindness can be very powerful. Kan di dalam ceritanya itu nanti kayak tikus itu dibiarin lepas kan sama singanya, dan saat singa itu ada di dalam suatu situasi yang sangat genting, pada akhirnya dia itu kebaikannya dibalas oleh tikus. Jadi kayak nggak peduli lah ukurannya gimana gitu. Nah, disitulah moral-moral yang bisa diambil di cerita itu. Nah, di sini ada mini quiz. What is the complication in The Lion and the Mouse?
Seharusnya ini saya memberikan kalian cerita tentang tikus dan singa, tapi berhubung kalian semua sudah tahu, mungkin ini nanti mini quiznya akan saya skip aja ya. Nah, di sini ada tugas buat adik-adik. Di sini tentang write a short narrative story based on your favorite folk tale or legend from Indonesia. Ini kalian bisa ini ditulis kalau bisa selesai hari ini, dikumpulkan hari ini sampai jam pelajaran selesai. Tapi kalau tidak bisa, mungkin bisa dilanjutkan di rumah. Kalian tulis naratif teks tentang cerita-cerita legend yang ada di Indonesia. Terserah apapun itu yang kalian suka, misalkan yang kayak ya cerita-cerita rakyat kayak Malin Kundang, Putri Mandalika. ya Putri Mandalika itu kan khas Lombok banget ya. Sangguriang boleh tuh. Ya pokoknya yang legend di Indonesia gitu. Jadi mungkin sebelum ibu tutup materi kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang belum jelas, kurang jelas, bisa ditanyakan karena kebetulan naratif teks ini mungkin akan keluar untuk UTS kita di bulan depan. Jadi mumpung kita sedang mempelajari ini, mungkin ada yang mau bertanya apa yang kurang jelas atau apa? Sudah jelas, Sudah Bu. jelas. Oke, terima kasih karena sudah jelas. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya itu adalah naratif teks itu tentang cara menulis, tentang cara menulis cerita-ceritanya, dan di dalam naratif teks itu ada pesan-pesan moral dan contoh-contoh pesan moralnya itu apa aja. Tadi kan Ibu sudah kasih strukturnya, terus apa aja yang harus diikutin, kayak contoh kalimat yang dipakai atau sebagainya. Jadi nanti untuk tugasnya yang ini tolong kalau bisa jadi hari ini tolong dikumpulkan di meja Ibu. Tapi kalau nggak bisa, tolong nanti ketua kelas lapor aja ke ruang guru ya. Ya Bu. Ya, Bu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mungkin sekian untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.